Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di serambi Masjid At-Taqwa ini untuk melaksanakan aktivitas rutin mingguan kita, yaitu pengajian putri Masjid At-Taqwa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kehadiran kita di majelis taklim putri ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan mengaji ini kita imannya menjadi tambah kuat, amalnya juga menjadi tambah baik. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas cabang iman yang nomor 14, yaitu bahwa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kewajiban. Ya. Kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi rukun iman, ya. Bagian dari rukun iman yang 6. Nah, di antara konsekuensi mengimani itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin juga kita sudah sampaikan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikan kepada kita mengenai bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian rupa kepada umat manusia ini, yang intinya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat yang beliau miliki seperti yang dulu sudah kita jelaskan, seperti di dalam surat At-Taubah ayat 128 sampai dengan 129 itu, ya, itu memang sekali lagi intinya ya kita itu ya memang harus beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Dan dengan beriman itu pula maka kita juga harus mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat pengajian kemarin itu bagian yang terakhir sudah saya sampaikan. Bagian yang akan kita bahas pada hari ini adalah kalau kita sudah mengimani Nabi Muhammad SAW, lalu juga mencintai, ya, pertanyaannya adalah bagaimana mencintai Rasul itu, bagaimana mencintai Nabi Muhammad SAW itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam buku cabang iman, ya, yang merupakan terjemahan dari Mukhtasar Syu'abul Iman itu, ya, di antaranya disebutkan beberapa hadis, ya, yang dalam hadis itu dijelaskan tentang bagaimana seseorang itu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dalam hal cintanya itu levelnya di mana. Ya. Ya. Misalnya di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda begini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Tidak disebut beriman seseorang di antara kamu sebelum dia mencintai aku lebih dari mencintai anak-anaknya dan semua manusia. Masya Allah ini ya, jadi mencintai Nabi itu levelnya harus lebih tinggi, lebih cinta dibandingkan dengan mencintai anaknya sendiri. Ya. Bahkan ya orang-orang lain seluruhnya, termasuk istrinya sekalipun, ya itu lebih dicintai. Ya. Nah itulah sebabnya kita lalu mengerti ya, kemarin ketika saya ceritakan bagaimana orang-orang muhajirin itu ketika berhijrah, ya, itu kan demi cintanya kepada Rasulullah, ya, mengikuti Rasulullah untuk berhijrah, padahal dengan berhijrah itu harus meninggalkan seluruh yang dimilikinya itu, anaknya, istrinya, tempat tinggalnya, termasuk seluruh hartanya ditinggal itu. Nah tidak kalah mencintainya ya kaum Ansor. Ketika melihat orang muhajirin yang berhijrah itu mau berkorban seperti itu untuk Rasulullah karena cintanya kepada Rasulullah, orang Ansor juga mau mengorbankan ya, seluruh apa yang dia miliki untuk membantu orang muhajirin itu. Hartanya diberikan untuk memfasilitasi. Kemarin bahkan saya ceritakan apanya Bu? Yang sampai diberikan Bu? Istrinya ya. Loh sampai begitu gitu loh. Ya, karena memang dulu orang pada umumnya kan mempunyai istri lebih dari satu ya. Nah orang Ansor ini tidak punya istri, nah terus gimana kalau orang muhajirin maksud saya ya, terus gimana memenuhi kebutuhan hidupnya sementara istrinya di Madinah ya. Nak konposo terus supaya kuat gitu. Ya ada batasnya, lalu sampai begitunya itu ya, itu sekali lagi ekspresi dari rasa iman, rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi cintanya kepada siapapun. Ya. Sehingga kemudian mau berkorban. Orang itu kan katanya kalau cinta itu kan tandanya ya mau berkorban itu. Makanya ketika ya dulu ketika kita masih zaman muda itu ya, kalau pas lagi jatuh cinta itu kan ya ya wah berkorban apa saja apa namanya sanggup karena cintanya itulah. Nah cinta kepada Rasulullah itu ya tadi itu ekspresinya sampai kepada sejauh mana orang-orang itu mau berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi ya, orang-orang muhajirin itu bisa menjadi contoh yang luar biasa di dalam bagaimana mencintai Rasulullah dan mau berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga di situ tergambarkan bahwa cinta para kaum muhajirin itu melebihi cinta orang-orang muhajirin itu, sahabat muhajirin itu kepada anaknya, kepada istrinya, ya, kepada hartanya, kepada kotanya, ya, masya Allah. Jadi itu yang disebutkan oleh Nabi. Nah dalam hadis yang lain ini misalnya, meskipun hadis ini tidak
semata-mata berbicara mengenai cinta kepada Rasulullah, ada yang lainnya, tapi ada baiknya juga disebutkan ya. Dari Anas bin Malik juga ini. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ya. Wa ayyuhibbal mar'a illa yuhibbuhu illa billah illa lillah, wa ayakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu an tuqada lahu narun fayuqdafu fiha." Menurut Rasulullah itu ada 3 hal ya, yang terdapat di dalam diri manusia. Kalau dia memiliki 3 hal ini, maka dia baru akan mendapatkan manisnya iman, nikmatnya iman. Nah, apa yang 3 hal itu yang kemudian seseorang bisa mendapatkan nikmatnya iman itu? Yang pertama, hendaklah dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Jadi levelnya cinta kepada Nabi itu tadi di dalam hadis yang sudah kita bicarakan, dia melebihi cintanya kepada apapun dan siapapun ya, selain dari Allah. Nah, kalau cintanya kepada Allah, ya tentu melebihi cintanya kepada Nabi. Dan cinta kepada Rasulullah itu ya bagian dari ekspresi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kepada Rasulullah itu hanya di bawah cinta kepada Allah levelnya ya. Tidak boleh mencintai yang selain Allah dan Rasulnya ya, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul itu ya. Artinya apa? Ya boleh mencintai yang lain, boleh, tapi mencintai yang lain itu harus di bawah cintanya kepada Allah dan Rasulnya ya. Ya, kita kan harus cinta tuh kepada istri kita, kepada suami kita, cinta kepada anak-anak kita, cinta kepada saudara kita ya. Termasuk juga cinta kepada harta kita, itu boleh-boleh saja ya. Ya. Dan itu manusiawi dan itu sunatullah memang. Kalau orang tidak cinta dengan tadi yang saya sebutkan, ya salah juga malah. Orang kok tidak cinta dengan suaminya, tidak cinta dengan istrinya, tidak cinta dengan anaknya, ya salah. Ya emang harus cinta. Ya. Cinta dunia, ya cinta ya wajar. Tapi itu tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nanti saya sebutkan juga ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit bahkan itu menunjukkan tingkat-tingkat atau level-level cinta itu, urut-urutan cinta itu. Ini yang hadis-hadis dulu yang ada di dalam kitab Syu'abul Iman, karena memang kita ini mengaji kitab Syu'abul Iman ya. Lalu yang kedua, orang yang juga nanti akan bisa mendapatkan manisnya iman itu ketika seseorang itu mencintai orang lain, cintanya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hubbu lillah, cinta karena Allah, bukan karena yang lain-lain ya. Cinta suami ya karena Allah, cinta anak karena Allah, cinta saudara kita ya karena Allah ya. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu yang ketiga, hendaknya ia benci kalau kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Jadi seseorang ketika sudah mendapatkan hidayah iman, itu sudah mendapatkan nikmat yang paling besar ya. Oleh karena itu, orang yang sudah mendapatkan iman itu tentu harus
benci kepada kekufuran. Dan kita dicintakan dengan iman itu. Jadi habib ilayal iman, jadi cintakan kepada kami itu keimanan. Ya. Dan kita hendaknya dijauhkan ya, dari kekufuran, benci kepada kekufuran. Bahkan bencinya kepada kufuran itu sampai digambarkan sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api. Orang kan tidak ada tuh yang mau dilemparkan ke dalam api toh. Lah, tidak maunya kembali kepada kekufuran itu sebagaimana tidak maunya dilemparkan ke dalam api itu. Ya betul-betul tidak mau. Bahkan berusaha sekuat tenaga untuk menolak dan menghindar orang itu dilemparkan ke dalam api. Nah, kalau orang kok sudah seperti itu, kata Rasulullah, baru akan mendapatkan halawatul iman, nikmatnya, manisnya iman. Ya. Baik ya, jadi itu beberapa hadis, ya, 2 hadis yang menginformasikan kepada kita bahwa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekali lagi posisinya atau levelnya melebihi cintanya kepada apapun, ya, hanya berada di bawah cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang tadi saya sebutkan ya, ayat Al-Quran pun juga ada yang berbicara mengenai urut-urutan cinta ini. Coba yang punya Al-Quran silahkan dibuka di dalam surat At-Taubah juga ya, surat At-Taubah ayat 24. Ya, surat At-Taubah ayat 24. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu mohon untuk dibaca. Ya, terjemahannya boleh, Al-Qur'annya ya lebih bagus ya. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum. Terus wa abna'ukum, terus wa ikhwanukum, terus wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iktaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu ya, anak-anakmu ya, saudara-saudaramu, istri-istrimu ya, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, lalu kemudian juga perdagangan yang kamu takut akan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu cintai, kok itu lebih kamu cintai ketimbang cintamu kepada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalannya, ya tunggu keputusan Allah. Artinya apa? Artinya cinta kepada bapak, cinta kepada anak, cinta kepada saudara, cinta kepada istri, cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, cinta kepada rumah, ya, cinta kepada perusahaan, itu semua harus diletakkan dalam posisi di bawah cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti tidak boleh mencintai, boleh. Mencintai orang tua, harus, ya. Mencintai anak harus, mencintai istri harus, mencintai saudara harus, mencintai keluarga harus, ya. Mencintai harta boleh, tidak ada yang melarang. Tapi harus diletakkan cinta kepada semuanya itu di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maksudnya bagaimana itu? Ya maksudnya ya tadi itu misalnya yang sudah dicontohkan para sahabat tadi itu. Ya, suatu ketika kok memang agama ini menuntut
untuk meninggalkan cinta itu ya ditinggalkan. Itulah sebabnya tadi saya contohkan para muhajirin itu rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan hartanya untuk berhijrah bersama Nabi. Loh itu berat luar biasa loh. Makanya kaum muhajirin itu ya sebagai contoh ideal dari bagaimana mengimplementasikan cintanya kepada Rasulullah itu, sehingga mendapatkan juga balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Ini bukan karena kok ada airnya, ini memang karena saya sedang batuk memang. Saya lupa sedang batuk. Saya pikir sudah sembuh. Kalau kemarin-kemarin saya sengaja kalau bicara agak pelan-pelan, ini jadi semangat sekali ya. Baik, ya. Jadi itu yang bisa kita pahami bagaimana mengimplementasikan rasa cinta itu. Nah, coba Bapak dan Ibu-ibu ya, misalnya dulu para sahabat itu ketika Rasulullah ikut berjuang ya, itu nuwun sewu ya. Kalau tidak kemudian para sahabat ini tidak menempatkan cintanya kepada yang lain-lain itu lebih mencintai Rasulullah lebih dari kepada cinta kepada yang lain-lain tadi, tidak mungkin itu bisa mau berjuang. Ya. Mau berjuang, mau berjuang lalu kemudian khawatir, waduh lah engko piye nak misalnya aku mati lah, anakku piye, bojoku piye, wah ora sida. Sampai begitu itu dituntut itu ya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini saya kira sekarang tidak sampai pada level-level yang harus berjihad seperti itulah ya. Jadi ya sederhana saja, misalnya kita punya harta, ketika agama itu menuntut kita hendaknya mau bersedekah, mau membayar zakat, mau infak ya. Loh, kalau kita itu betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulullah ya dibayar zakat itu. Jangan kemudian lalu waduh ini duit oleh golek wis direwangi rekoso ya, nganti direwangi nabrak sana nabrak sini lah, kok mau dikeke wong piye, nah iman-iman ya, ndak begitu. Ketika memang agama mengatur itu harus diberikan ya diberikan, wis sing enteng-enteng gitu aja lah kira-kira ya Bu ya. Nak sahabat tadi kok kita rada wah ninggalke anak bojo abot-abot lah ya. Ya. Waktunya sholat ada adzan ya kita segera sholat, itu kan sederhana toh ya, ya itu mencintai Allah dan Rasulnya itu, ya. Waktunya puasa, abote kaya apa ngelih ngelak ya, karena ini dituturkan Rasulullah ya kita puasa. Loh itu harus begitu ya, kalau memang betul-betul mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu lalu kemudian ya ada wujudnya begitu loh ya, ada buktinya begitu loh ya, ada tanda-tandanya begitu ya, sebagaimana bapak-bapak cinta ibu-ibu atau ibu-ibu cinta pada bapak-bapak itu kan mesti ada wujudnya toh Bu ya, ada tandanya ya. Mau berkorban apa saja ya. Masya Allah, itu karena ekspresi cinta itu. Kalau tidak cinta ya gimana mau begitu ya. Saben hari harus bangun, masak, ya, ngurumati, ya, ngurusi rumah tangga. Loh, itu kalau nggak cinta ya enggak, itu ekspresi cinta itu ya. Ya bapak juga begitu ya, harus sungguh-sungguh di dalam bekerja ya, mengurusi rumah tangga ya, supaya rumah tangganya bisa tegak ya, itu juga ekspresi cinta itu ya. Nah, jadi ada ekspresinya, ada tandanya, ada bukti-buktinya. Nah bagian berikut kita akan bahas mengenai tanda-tanda ini. Ya, jadi kemarin yang pertama sekali lagi kita sudah berbicara mengenai kenapa kita mengimani dan mencintai Rasul. Lalu yang barusan sudah kita bicarakan adalah level keimanan kita kepada Rasul itu pada level yang dimana
Ya, nah sekarang ini kita akan berbicara mengenai tanda-tandanya. Ya, banyak ya tanda-tandanya, ya, tapi mungkin kita akan sebut yang penting-penting saja. Yang pertama tentu saja adalah kita hendaknya mau berittiba kepada Rasul. Mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ketiga itu surat Al-Imran ya. Al-Imran ayat 31 berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, ya, dan tentu saja kalau sudah mencintai Allah ya pasti cinta Rasulullah ya. Fattabi'uni, ikuti aku kata Rasulullah. Nah, kalau kamu sudah mau mengikuti aku, akan aku cintai kamu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau orang itu mengikuti sunnah Rasulullah akan dicintai Allah dan akan diampunkan dosanya. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi memang Rasul itu kenapa diutus sebagai Rasul itu emang dalam rangka untuk diikuti itu, untuk dijadikan sebagai contoh itu. Jadi Nabi itu tidak lain ya uswatun hasanah ya, contoh yang baik untuk diikuti memang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi keimanan kita kepada Rasulullah sehingga kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ya, setelah kita beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, itu memiliki makna ya memang hanya Rasul saja ya, Nabi Muhammad saja yang menjadi Rasulullah yang harus kita ikuti sunnahnya. Dasarnya apa ya? Lagi-lagi kita bisa merujuk pada Al-Quran. Al-Quran menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan Rasul, datang dari Rasul, ikuti, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul jauhi ya. Nah, sekali lagi jadi kita mengikuti Rasul ini juga dalam rangka mengikuti Allah sebenarnya. Taat kepada Rasul itu dalam rangka taat kepada Allah ya. Cinta kepada Rasul juga dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama mengikuti sunnahnya ya. Nah, sunnah itu ya tadi itu ada dua hal. Ada yang berisi perintah, ada yang berisi larangan. Yang berisi perintah jalankan, yang berisi larangan ya tinggalkan. Apa yang diperintahkan Nabi itu tidak lain ya perintah Allah. Apa yang dilarang Nabi tidak lain juga larangan Allah. Karena apa yang datang dari Nabi itu bukan datang dari nafsunya Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi, yang dilakukan Nabi itu tidak ada yang berupa hawa nafsu, tetapi itu merupakan in huwa illa wahyu yuha, ya, wahyu yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi diikuti. Nah, yang diperintahkan diikuti, yang dilarang ditinggalkan. Nah, memang lalu kemudian ya ada perincian lebih lanjut bahwa yang diikuti itu ya tentu saja yang terkait dengan persoalan agama ya, yang berkaitan dengan ad-din ya. Adapun yang berkaitan dengan persoalan-persoalan duniawi itu ya tidak keharusan. Tetapi karena itu sunnah, kalau mau diikuti juga baik-baik saja, tapi tidak merupakan keharusan. Ya. Misalnya yang duniawi itu ya yang terkait dengan budaya itu misalnya kalau Nabi pakai jubah, apakah kita harus pakai jubah? Harus loh ya. Kalau nggak pakai jubah berarti tidak mengikuti Nabi misalnya ya. Nah, itu kan dipersoalkan itu ya. Lalu apakah kalau Nabi itu dulu naik unta, kita juga harus naik unta. Nah, itu kan budaya itu kan ya, bukan terkait dengan persoalan agama itu ya. Apakah kalau Nabi itu makan kurma lalu kita juga harus loh, maksud saya loh, harus makan kurma misalnya ya. Ya tidak harus, bisa makan apa saja wong makanan itu banyak yang halal, gitu loh maksud saya. Tapi makan kurma juga bagus gitu loh. Ya gitu, jadi cara pahamnya gitu.
Apakah kalau Nabi itu makan dengan 3 jari lalu kita harus dengan 3 jari misalnya? Ya tidak harus. Ya Nabi makan dengan 3 jari karena apa? Ya, karena kurma atau roti gandum ya. Lah kita nasi. Nak nasi masih lumayan, nak nasi teh saya sudah nak bubur ya. Kan ya repot ya. Apa aku tidak boleh pakai sendok. Nah, itu persoalan duniawi, budaya. Tidak harus, tapi kalau mau ikut Nabi juga bagus gitu loh, ya. Itu cara memahaminya. Apakah Nabi kalau Nabi digambarkan tidur di atas pelepah, kita juga harus tidur di atas pelepah. Apa lo tidak boleh tidur di atas kasur yang empuk? Nah, paham Bu ya? Dalam hal seperti itu boleh. Tapi dalam masalah agama, ya, masalah akhlak harus dicontoh, ya. Nah, akhlak Nabi itu menyangkut banyak aspek, ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang lain, akhlak kepada alam semesta, bahkan akhlak kepada diri sendiri itu harus ditiru kalau merupakan akhlak. Ya, contoh misalnya Nabi itu banyak beribadah, ya kita ya harus mencontoh sebenarnya, ya banyak beribadah, ya meskipun memang dalam mencontoh itu pasti tidak mungkin lah kalau kita itu lalu bisa menyamai Nabi, itu tidak mungkin. Nah kalau lalu kita bisa menyamai Nabi berarti apa bedanya kita dengan Nabi? Ya, kita juga harus sadar diri begitu loh. Wong Nabi itu memang digambarkan seperti itu ya, istimewa, apalagi kok istimewanya diantara kita, dengan seluruh alam saja Nabi ini memang sangat mulia, dan mulia Nabi itu sampai digambarkan kaliyakuti bainal hajari. Nabi itu bagaikan permata di antara batu-batuan itu. Nah, kita ini kan batu-batu itu kan. Mbok digosok kaya apa itu batu gitu kan ya. Nah itu juga harus kita sadari, tapi kita berusaha untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba misalnya ya Nabi itu misalnya digambarkan saben hari itu istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Padahal Nabi itu jelas maksum. Ya. Maksum itu apa Bu? Tahu Bu ya? Maksum itu terjaga dari dosa. Jadi Nabi itu tidak pernah bermaksiat. Nabi itu terjaga dari dosa, dijaga Allah memang. Loh, Nabi sing ora tahu dosa wae kuwi saben dina istighfare luwih saka ping 100. Nah kita ya nyontoh-nyontoh lah ya. Jadi makanya saben Nabi sholat itu istighfar, astagfirullahal adzim. Ya, syukur di luar itu ya banyak beristighfar lah. Nah yang terjadi seringkali justru malah kita itu semakin banyak dosa malah semakin jarang istighfar. Jadi berbanding dengan Nabi gitu. Jadi kalau Nabi banyak istighfar, para ulama ya masih lumayan lah sering istighfar. Nah, sing orang awam ya malah semakin sedikit istighfarnya. Lah sing ora karu-karuan malah tambah istighfar sisan malah itu biasane. Jadi berbanding terbalik. Padahal mestinya kudune sing dosane luwih akeh, kudune sing luwih akeh istighfare, tapi nyatane malah seringkali orang gitu yang terjadi. Betul Bu ya? Iya, Masya Allah ya. Itu misalnya Nabi itu lagi misalnya ya Allah, sholat malam itu tidak seperti kita. Kalau kita ini kan sunnah, Nabi itu wajib sholat malam itu, sehingga setiap malam ya Nabi itu sholat malam. Dan kalau sholat malam jangan ditanya panjangnya, lamanya ya, lama sekali Nabi sholat malamnya. Saking lamanya berdiri itu sampai kakinya itu bengkak-bengkak itu, hatta tawar romat kodamah ya. Karena melihat seperti itu Aisyah sampai pernah
semacam apa ya? Apa protes apa namanya itu ya? Jadi bertanya kepada Nabi begini, loh Nabi, jenengan itu kan Nabi yang sudah jelas maksum, ya diampunkan Allah dan sudah jelas pasti masuk surga. Lu kok dadak repot-repot direwangi sholat malam seperti itu sampai kakinya bengkak-bengkak, itu tuh ngapain gitu loh. Mbok ya tidur aja kan ya enak gitu. Kira-kira kan gitu ya Bu ya. Ya wong istrinya mungkin sering ditinggal ibadah itu kan, lalu kemudian meskipun Nabi itu dalam banyak riwayat disebutkan dalam ibadah itu juga minta izin pada istrinya, ya izinkan aku untuk beribadah kepada Tuhanku ya. Jadi kalau khutbah nikah itu kan sering saya sebut itu ya, Aisyah, Nabi itu sok izin itu dengan istrinya mau beribadah pada Nabi aja izin. Itu betapa indahnya hubungan antara suami istri ya di dalam rumah tangga Nabi itu. Jadi Masya Allah itu ya, Masya Allah. Apa jawab Nabi? Ya. Loh, apakah aku ini tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Afalam akunu abdan syakura, kata Nabi. Ya. Jadi kalau aku beribadah seperti ini ya ekspresi dari rasa syukurku. Apa enggak boleh? Ya. Jadi seperti itu akhlak Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu misalnya Nabi kepada Allah itu ya husnudzon ya. Lalu kemudian tidak pernah suudzon pada Nabi, optimistik ya. Makanya Nabi itu ketika menghadapi persoalan seberat apapun beliau tetap tegar ya, karena dia yakin akan Allah itu ya. Misalnya hal seperti itu kan akhlak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu harus dicontoh. Ya. Tapi sekali lagi dalam hal yang sifatnya keduniaan tadi tidak harus ya, tidak harus ya. Termasuk mungkin yang paling sensitif bagi wanita itu poligami ya. Nah, jadi ini sunnah Nabi poligami ya, itu apakah harus begitu ya? Nah, ibu-ibu paling seneng itu kan kalau dibelain dalam hal itu ya. Tapi kalau ada jadi memang apa harus ya? Ya, boleh, kalau kemarin sudah kita singgung boleh poligami tapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat ya. Misalnya nyatanya Nabi itu nikah lagi kemudian berpoligami itu setelah Khadijah wafat kok. Berarti kalau mau sunnah betul ya kudune ya nunggu Khadijah wafat dulu, istrinya wafat dulu gitu. Lah, dan wafat gimana itu? Malah justru sing mati malah bojone dhisik kalau kadang-kadang gitu. Nunggu mati malah sing mati dekne dhisik itu. Nah, ya. Terus lagi ya, yang dinikah Nabi itu pada umumnya banyak janda-janda tua. Gitu. Lah, ini sunnah tapi goleke sing nom-nom ya Bu ya. Ya iya wae to. Gimana Bu? Jelas saja ngamuk Bu ya. Tapi kalau dengan janda boleh Bu. Kalau kawin dengan janda boleh berarti. Loh jangan juga itu. Lah, ibu-ibu itu memang waduh ya, memang ya wajar ya jadi. Dulu sudah pernah saya tanyakan itu memang pada ibu-ibu di pengajian begini juga itu ya. Jadi ya nikah kok dengan yang muda-muda, apa enggak boleh toh ya? Maksud kita lalu dibandingkan dengan yang masih muda ya. Seperti kayak kita itu lalu kemudian apa gitu. Dulu waktu muda, nah ini sudah tua lalu cari yang muda. Jadi enggak boleh dengan yang muda Bu ya, enggak boleh. Nah kalau yang tua enggak boleh juga. Nah itu doa itu. Jadi Nah iya itulah makanya. Jadi ada syarat-syarat tertentu sebenarnya ya. Tidak maksud saya ingin menunjukkan bahwa itu kan tidak harus ya, itu loh tidak harus. Ya, tidak harus ya. Itu misalnya. Ya. Jadi
eh, yang harus tadi yang terkait dengan persoalan agama ya, akhlak tadi. Nah lalu misalnya dalam hal kemasyarakatan, tadi masalah ibadah ya kepada Allah ya, contoh-contoh saja tadi itu. Lalu dalam hal kemasyarakatan misalnya ya bagaimana Nabi mencontohkan supaya baik dengan tetangga, baik dengan suami, baik dengan istri, itu ya dicontoh itu karena akhlak itu. Ya, coba misalnya ini yang dalam kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, Nabi itu misalnya peduli terkait dengan persoalan kerukunan hidup bertetangga itu sampai misalnya hendaknya di antara kalian saling memberi, ya, saling memberi hadiah. Ya. Dan memberi hadiah itu tidak harus hal-hal yang sifatnya bagus-bagus yang kemudian baik-baik mahal-mahal enggak ya. Wong itu yang penting itu sebagai tanda kasih, sebagai tanda tresno ya, makanya Nabi pernah mengajarkan misalnya wahai para wanita muslim, kalau kamu masak kuah hendaknya kamu perbanyak kuahnya misalnya. Lu sampai begitu ngajarkan Nabi itu ya. Maksudnya apa Bu nak banyune sing akeh Ibu? Ben tanggane rata gitu loh ya. Jadi rakyat yang sithik-sithik mbok isine iki mbok daging ngono mbok rakyat secuil rong cuil tapi duduhe sak mangkok nih gitu kan dimantep tuh. Jadi sebutannya sak mangkok itu kan ya, soto sak mangkok itu. Meskipun dagingnya ya mbah teng krawil berapa ndak masalah. Wong pancen itu perintah Nabi. Kon ngakehi duduhe pancen. Ben rata. Bahkan malahan narakno daging kuwi kowe aja rumangsa ina ngeki hadiah marang wong liya kuwi senajan toh sing mbok hadiahke mung kikil kambing. Lu coba itu. Pernah dengar nih Bu hadis semacam ini? Ya. Pernah dengar belum? Jadi kita tuh kan kadang-kadang kalau mau memberi itu kan punya perasaan khawatir ya. Loh, aku kok arep ngeki wong kok mung kaya ngene sing arep tak kek kok gek dikira orang menghargai, dikira orang ngajeni. Ya. Kan ada perasaan seperti itu ya. Padahal Nabi mencontohkan, ya sudah kalau kamu ingin beri itu beri saja, ndak usah merasa hina. Ya. Itulah makanya ya tradisi kita itu kan sudah bagus. Dia udah masak apalah bakwan ya sak boh. Rakyat tanggo siji loro tenggone melu ngrasake. Gimana Bu? Nah itu. Jadi tetanggan itu untuk bisa aman, bisa nyaman tidak harus dipasang tembok yang tinggi-tinggi ya toh. Ya, tadi itu dengan mangkok saja itu. Itu insya Allah tonggone yang merasa ikut menjaga itu. Ya, betul Bu. Betul daripada tonggo tembok luwih apik tonggo mangkok ya. Apik malah saya baru dengar ini Bu. Terima kasih Bu dapat ilmu saya ya. Ya dapat ilmu. Iya, betul. Jadi itu contoh-contoh yang harus diikuti dan banyak sekali ya. Jadi intinya semuanya hablum minallah hablum minannas dicontohkan Nabi dan itu kita ikuti ya, sunnah Nabi. Ya. Sudah maghrib ya. Nah, oleh karena itu untuk sementara sampai di sini dulu ya. Baru satu kriteria yaitu apa tadi mengikuti Nabi, mencintai Nabi berarti harus mengikuti sunnahnya ya, mengikuti sunnahnya. Nanti akan kita lanjutkan dengan ciri-ciri yang lain karena ada banyak ya. Baik Bapak dan ibu-ibu semuanya kok bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.